selamat datang kembali di Ruang Diskusi Politik Kampus. Hari ini kita akan membahas tentang sosial, ideologi, politik maupun digital yang ada pada dunia sekarang ini. Nah, kita akan bahas cukup relevan namun tetap santai, yaitu kita akan membahas tentang regulasi media sosial, pembungkaman atau perlindungan. Mari kita diskusi. Oke guys, di sisi kiri gue ada VD sebagai kontra regulasi dan di sisi kanan gue ada Laura sebagai pro regulasi. Halo, aku yang bakal menemani kalian hari ini. Gimana kabar kalian? Semoga aman ya. Semester ini emang lagi gila-gilaan. Dosennya pada killer, tugas numpuk, negara juga ikutan bikin pusing. Nah, topik hari ini tuh, gue juga jujur agak deg-degan ya bawaannya. Nah, ini tuh ngeri-ngeri sedap. Kita bakal bahas sesuatu yang ada di ujung jempol kita setiap hari ini. Yang kita pakai buat curhat, nugas, maupun yang lain. Barang ini juga yang bisa bikin kita masuk penjara cuma gara-gara salah ketik satu kalimat doang. Topik ini adalah regulasi media sosial, perlindungan atau pembungkaman. Nah, pada topik ini kita akan membahas tentang di meja bundar. Gue gak sendirian, gue juga udah nyulik 2 temen gue yang bakal ikut diskusi hari ini. Gue yang otaknya encer banget nih, sering banget debat di kelas sampai dosennya pusing. Di sudut kanan saya ada Naura, dan dari kubu yang percaya kalau di dunia digital itu butuh wasit alias pro regulasi. Halo Nau, apa kabar? Halo Ismail, halo semuanya, kabar baik nih, meski agak kurang tidur ya ngerjain proposal ini. Tapi gue siap banget kok buat diskusi sehat hari ini. Tenang, gue gak gigit kok, kita adu argumen aja kali ya langsung. Sip, semangat ya. Dan di sudut kiri kita ada musuh bebuyutan Naura kalau lagi di kelas, VD, si paling skeptis, si aktivitis garis keras yang anti banget sama pembungkaman. Apa kabar Fed? Aman gak nih akun sosmed lo? Halo Mal, halo warga kampus. Kabar fisik sih sehat, tapi kalau kabar akun ya was-was sedikit lah. Takut abis rekaman podcast ini tiba-tiba ada tukang bakso bawa walkie-talkie depan kosan. Tapi santai, demi demokrasi sih gas terus. Jangan sampai lah ya. Oke, kita langsung masuk aja ke menu pembuka yang paling legend di Indonesia. Kita mulai dari UU ITE. Banyak yang bilang undang-undang ini tuh payung hukum biar kita gak kehujanan fitnah. Tapi gak sedikit juga yang bilang ini tuh payung hitam yang sengaja dibikin untuk menutupin mata sesama mulut rakyat. Now, gue keluar dulu deh sebagai yang pro. Sebenarnya makhluk bernama UU ITE ini tuh apa sih? Kenapa diciptain awalnya? Coba jelasin pakai bahasa manusia, jangan pakai pasal yang bikin ngantuk ya. Oke, gue coba sederhanain ya. Jadi UU ITE itu kan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Awal mulanya tuh tujuannya mulia banget sih guys, swear. Bayangin deh, waktu tahun 2000 awal tuh, kita mulai kenal internet, mulai belajar online, mulai transfer duit lewat m-banking. Nah, dulu itu kan hukum tuh bingung kalau kita tuh mulai ketipu belanja online atau bank lo itu dihack, lapor polisi pakai dasar apa gitu kan. Kertasnya buktinya nggak ada, cuma data digital doang. Makanya itu loh, UU ITE itu hadir buat jadi polisinya. Dia tuh ngasih jaminan hukum bahwa bukti digital itu sah. Tujuannya buat ngelindungi ekonomi digital kita sih, ngelindungi data pribadi kita sama tindak kejahatan cyber murni kayak carding, phishing, dan hacking. Jadi basicnya itu dia itu satpam digital. Biar kita nyaman berselancar, tapi ya gue akuin sih ada tapinya yang gede banget gitu. Nah, tapinya itu apa sih, Nau? Tapi yang bikin masalah atau apa tuh, Nau? Nah, masalahnya tuh muncul pas regulasi ini masuk ke ranah etika dan konten sih. Ada pasal-pasal soal tuh pencemaran nama baik. Di pasal 27 ayat 3 tuh, yang legendaris itu, ujaran kebencian dan lain-lain. Niat pembuatan undang-undang tuh mungkin biar orang sopan aja ya, tapi sayangnya kalimat itu di pasal itu bisa multitafsir banget, alias pasar karet, karena itulah elastis. Pasal ini gampang ditarik-tarik, jadi tadinya buat kita penjahat, jadi kita buat ngelaporin itu sebenarnya cuman untuk ngasih kritikan atau curhat soal layanan publik aja sih. Oke, point taken. Jadi niatnya baik buat ngamanin transaksi, tapi eksekusi di bagian etikanya tricky parah. Fede, lo dari tadi udah geleng-geleng kepala sambil senyum sinis. Lo pasti nganggap ini gagal total kan? Banget sih Mal, gagal lagi. Gua setuju soal perlindungan transaksi online-nya. Itu oke lah, kita butuh itu. Tapi prakteknya di lapangan, come on, like UU ITE ini sekarang udah berubah fungsi. Dia sering banget jadi senjata buat baperan massal, terutama buat orang yang punya kuasa dan uang.
Lu mau data. Nih gue bacain dikit dari SafeNet atau Southeast Asia Freedom of Expression Network. Sepanjang beberapa tahun terakhir, kasus pemindahan pakai UU ITE itu ratusan bro. Dan tahu nggak yang paling miris? Mayoritas pelapornya itu adalah pejabat publik, aparat, atau orang yang punya kuasa. Sedangkan yang dilaporin itu aktivis, jurnalis, warga biasa, dan juga mahasiswa kayak kita gitu. Contoh kasus nyata nih, ada mahasiswa kritik rektorat soal UKT mahal di grup WhatsApp atau medsos kampus. Bukannya diajak dialog, malah dilaporin UU ITE. Pencemaran nama baik, kampus ada warga ngeluh di Facebook soal jalan rusak di desanya gak dibenerin. Dilaporin sama kepala desanya. Ada aktivis lingkungan nyentil perusahaan sawit yang bakar hutan, kena juga. Jadi menurut gua itu bukan lagi soal perlindungan warga. Ini udah jadi alat intimidasi yang legal. Pesannya jelas. Lu macem-macem, lu kritik gua laporin pakai pasal karet. Biar lu diem atau miskin karena nyewa pengacara. Itu kan serem banget. Gila ya, dengar-dengar contoh lo barusan bikin gue merinding. Bener juga sih. Jadi poinnya UU ITE di satu sisi dia perisai buat transaksi, tapi di tangan lain juga dia salah untuk pedang buat ngebungkam. Ngeri sih. Oke, kita tahan dulu emosinya. Kita geser dikit ke tataran ide yang lebih dalam biar otak kita semakin kepake. Kita sering dengar istilah sosialisme demokratik atau demokrasi sosial. Nah, kalau kita pakai kacamata ideologi nih, sebenarnya negara tuh boleh gak sih ngatur-ngatur omongan kita di medsos? Now, lo kan teori banget nih, silahkan Nor. Kalau dari kacamata sosialis demokratik tadi tuh jawabannya boleh sih, bahkan harus. Tapi jangan protes dulu ya Fed, karena dengerin dulu alasannya. Tujuannya itu bukan buat ngontrol pikiran kayak negara otoriter sih. Prinsip ideologi ini kan negara tuh punya kewajiban moral ya buat hadir ngelindungi rakyatnya, terutama yang lemah tuh. Di dunia digital itu kan hukum tuh rimba ya, Mal. Survival of the fittest, tanpa regulasi yang kuat, yang punya duit, punya bot, punya kuasa, bakal makin seenaknya aja tuh. Orang kaya tuh bisa bayar ribuan buzzer tuh buat ngebully dan ngancurin mental orang biasa. Kelompok minoritas tuh kan baik minoritas agama, ras, atau gender bisa habis tuh diserang sama ujaran kebencian masif dari kelompok mayoritas yang intoleran tadi. Jadi negara harus hadir di situ sebagai penyeimbang aja. Buat masnya ruang digital itu untuk inklusif kebebasan berekspresi itu kan hak asasi ya. Setuju kan? Tapi harus ada solidaritas dan tanggung jawab sosial juga. Jangan sampai kebebasan lo buat ngomong kasar juga sih, itu sama dengan kayak nginjek hak asasi orang lain buat merasa aman. Itu inti sosialisme demokratik di ranah digital juga. Teorinya itu indah banget ya Nau, sumpah. Kayak kalau implementasinya kayak gitu sih aku kayak bakal jadi pendukung paling depan. Tapi masalahnya negara kita ini dan banyak negara lain sering gak pakai pendekatan mengayomi ala sosialis demokrasi itu. Negara kita lebih sering pakai pendekatan kontrol ala sapam galak, alih-alih ngelindungin minoritas Papua. Misalnya yang sering kena rasisme gitu di medsos atau ngelindungin kelompok agama, minoritas dan persekusi online, regulasi ini malah lebih gercep atau gerak cepat. Dipakai kalau yang tersinggung itu pejabat tinggi. Jadi kalau misalnya cuma warga yang tersinggung itu jarang mau dipakai. Jadi sorry to say, realitanya itu jauh lebih dari cita-cita sosialisme demokratik. Yang terjadi malah feodalisme yang ada di atas dan gak boleh disentuh yang di bawah. Silakan baku dari kalau yang di bawah itu kayak silakan baku hantam gitu. Dalam banget ya men istilah feodalisme digital itu. Oke, situasi makin panas nih, speaking of control. Kita gak bisa jadi lupa sama kejadian demo Agustus kemarin itu. Itu geger banget kan, ramai di jalan, ramai di medsos, tagar-tagar pada naik semua. Tapi ada satu fenomena menarik yang perhatiin gue, live streaming. Banyak banget mahasiswa dan warga yang nge-live situasi lapangan lewat TikTok atau Instagram. Tapi tiba-tiba buffering, sinyal hilang atau live-nya diputus. Nah, sebagai pro regulasi, lo lihat pemutusan akses kayak gini sebagai langkah pengamanan negara atau gimana? Jujur ya, ini posisi yang sulit sih buat gue jawab. Tapi kalau gue coba pakai topik keamanan negara, langkah itu mungkin bisa diambil sih buat stabilisasi. Kita tahu kan live streaming itu kan cepet banget nyebar di real time. Kalau di lapangan lagi chaos, rusuh, musuh, ada provokator yang nyebar info hoax, misalnya teriak tuh polisi nembak mati peserta. Kan padahal belum tentu benar tuh live. Itu masa di tempat lain bisa makin ngamuk loh.
Jadi korban bisa makin banyak juga kan. Makanya mungkin logika aparat keamanan waktu itu putus dulu arusnya biar nggak makin panas, biar provokasi pun nggak nyebar gitu aja. Itu sih langkah preventif sebenarnya buat nyegah kerusuhan yang untuk lebih gede. Wah, sorry banget Now. Gue harus potong di sini. Argumen stabilitasi itu basi banget menurut gue. Justru di situ bahayanya. Live streaming warga itu sekarang jadi satu-satunya CCTV rakyat, bisa kita bilang. Media mainstream kadang nggak bisa masuk ke titik konflik atau bertanya udah disensor. Live streaming itu jaminan transparansi kita. Kalau ada aparat yang mukulin mahasiswa yang udah nyerah, atau ada penyusup yang sengaja ngerusak fasilitas biar demonya kelihatan jelek gitu, buktinya ya di live streaming itu. Kalau negara bisa seenaknya matiin sinyal atau mutus live pas lagi genting, berarti negara lagi bilang kalian cuman boleh lihat apa yang kami boleh lihat. Itu kayak manipulasi informasi level dewa gitu. Kalau layar jadi gelap, siapa yang jamin kebenaran di lapangan? Siapa yang tahu kalau ada pelanggaran HAM? Sumpah itu red flag parah buat demokrasi gitu. Iya juga ya, kalau gelap kita gak tahu siapa yang mukul siapa. Dan kalau dikaitin sama UIT tadi, udah mah live dimatiin. Pas kita cerita kronologi di viralnya kita, medsosnya besoknya malah pasal penyebaran berita bohong. Double kill tuh buat demokrasi. Nah, lanjut nih guys. Tadi VD sempat nyebut soal negara yang ngatur apa yang boleh kita lihat dan apa yang istilahnya keren gak sih, Fed? Ada Mal, namanya otoritarianisme digital. Itu tuh kondisi pas pemerintah pakai teknologi canggih bukan untuk ngelayanin rakyat, tapi untuk mata-matai dan mengontrol rakyat gitu. Gak perlu gaya di diktator kuno yang main culik terang-terangan pakai karung, cukup mainin algoritma, blokir situs kritik, mainin internet atau internet shutdown bisa kita bilang, sewa ribuan buzzer buat nenggelamin isu penting. Itu udah otoriter gaya baru. Bayangin negara kayak punya mata Tuhan gitu, atau God Eye, atau CCTV raksasa di kepala kita masing-masing. Berdasarkan laporan Freedom House, tren kebebasan internet dunia itu menurun terus selama belasan tahun terakhir. Indonesia juga skornya gak bagus-bagus amat. Statusnya sering jadi party free atau setengah bebas. Abis, nah di tengah situasi yang makin diawasi ini, ada satu kelompok yang serius banget jadi korban di medsos tapi jarang dibahas serius. Perempuan dan kelompok minoritas ras. Now, apa hubungannya regulasi sama feminisme digital? Hubungannya tuh erat banget sih Mal. Dan inilah alasan kenapa gue tetap kekeh ya buat butuh regulasi. Lo tau kan kasus KGBO, kayak kekerasan berbasis gender online itu kayak revenge porn atau nyebar konten intim tanpa izin gitu loh, doxing atau pelecehan seksual online lah bilangnya. Jadi kayak berdasarkan data Komnas Perempuan gitu ya, laporan kasus kekerasan cyber terhadap perempuan itu naik drastis setiap tahunnya. Jadi ribuan kasus Mal, dan bukan cuma perempuan secara umum pun. Kalau kita lihat ya, datanya lebih dalam gitu. Perempuan dari kelompok ras atau etnis minoritas, misalnya perempuan Papua, itu sering mengalami serangan berlapis gitu sih. Mereka diserang karena gendernya gitu, seks ya pokoknya, dan diserang gitulah. Mereka tuh diserang karena rasnya gitu. Jadi mereka rasis. Jadi dalam perspektif sosialisme gitu ya, digitalnya pro kesetaraan, negara tuh wajib bikin aturan khusus buat ngapus konten jahat itu sih, secepat kilat dan nangkap pelakunya. Kalau nggak diatur, perempuan tuh bakal takut main sosmed, suara tuh mereka bakal hilang gitu aja. Itu kan nggak adil ya menurut gue. Gue akuin sih data lo valid banget sih Now. Gue gak akal bantah soal urgensi ngelindungin perempuan. Tapi ada tapinya nih, lagi seringkali regulasi itu yang judulnya anti pornografi atau kesusilaan malah dipakai buat membungkam edukasi seks atau soal bagian tubuh perempuan. Banyak akun aktivis gender atau akun edukasi kesehatan reproduksi yang di take down atau di ban karena dianggap vulgar atau melanggar standar komunitas gitu. Padahal itu ilmu medis, sementara akun cowok-cowok yang bercandain pemerkosaan malah aman-aman aja. Jadi lagi-lagi regulasinya kayak pedang bermata dua. Niat ngelindungin malah jadi nyensor suara perempuan itu sendiri. Apalagi soal rasisme. Pasal ujaran kebencian di UU ITE sering dipakai tebang pilih. Kalau minoritas yang ngomong dikit keras langsung diciduk gitu. Kalau mayoritas yang rasis sering dibilang oknum atau bebas. Waduh, bener-bener si malakama ya, diatur salah, gak diatur salah. Gila, kompleks banget ya masalahnya terakhir ini.
Benar, kita makin pintar dan pendengar kita dapat dagingnya. Kita beda dikit akar ideologisme secara kilat aja. Ada liberalisme, nasionalisme, dan fasisme. Apa bedanya dan cara pandang tiga makhluk ini dalam ngelihat medsos? Fat, lo duluan deh yang jelasin. Oke, gue coba rangkup secara kilat ya. Pertama, liberalisme itu kuncinya pasar bebas ide. Penganut liberal percaya negara jangan ikut campur urusan omongan. Biarin orang ngomong apa aja, mau bener, mau salah, mau hoax. Nanti publik sendiri yang bakal nyaring. Mereka percaya counter speech, lebih efektif daripada sensor. Kebebasan individu itu harga mati. Kedua, nasionalisme mungkin ini agak mirip kayak Naura tadi ya. Negara merasa perlu diatur, perlu ngatur arus informasi demi keamanan nasional dan persatuan. Boleh ngomong asal jangan mecah belah bangsa, asal sopan santun kelimuran. Tujuannya itu stabilitas bisa kita bilang. Nah, yang selanjutnya yang ngeri itu fasisme digital. Apa itu fasisme digital itu? Ketika negara bilang kebenaran cuma milik kami. Mereka nggak cuma ngatur gitu, tapi memaksakan satu narasi tunggal. Regulasi dipakai buat mematikan semua kritik. Ciri-cirinya jelas. Contohnya itu kayak matikan live streaming demo biar gak ada saksi. Tangkap pengkritik pakai pasal karet biar yang lain takut. Setelah itu banjiri medsos sama propaganda pemerintah lewat cyber troops. Menciptakan musuh bersama atau kambing hitam buat mengalihkan isu. Ini bukan lagi regulasi, ini kontrol total terhadap pikiran rakyat. Merinding gue dengernya. Semoga kita nggak nyampe tahap fasisme itu ya. Amin jabang bayi. Oke guys, kita lanjut bahas panjang lebar dari A sampai Z, dari UU ITE, demo, data kekerasan, gender sampai fasisme. Sekarang sebelum kita tutup, gue minta closing statement dong. Solusinya apa? Kita gak mungkin cuman ngeluh doang kan? Naura, duluan deh. Kunci gue 1, revisi dan edukasi. Gue tetap pada pendirian gue sih, yang bahwa regulasi itu mutlak perlu kita kan. Kita gak bisa hidup sih di hutan rimba digital di mana perempuan dan minoritas itu jadi bulan-bulanan. Tapi UU ITE itu harus bisa direvisi total. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir tadi. Yang paling penting tuh aparat penegak hukumnya itu harus diedukasi juga. Mereka harus paham bedanya kritik yang membangun sama kejahatan cyber. Lindungi rakyat, bukan membungkam rakyat sih. Mantap sih. Kalau lu VD gimana? Oke, kalau menurut gue sih transparansi dan kebebasan mutlak untuk kritik. Pemerintah jangan pernah takut sama suara rakyat. Kalau pemerintah kerjanya benar, gak perlu takut sama live streaming dong. Bener gak? Gak perlu takut sama cuitan di Twitter. Solusinya itu cabut pasal pencemaran nama baik atau ranah pidana. Jadikan itu ranah perdata aja. Biarin demokrasi digital tumbuh. Karena kalau mulut rakyat dijahit, demokrasi mati. Dan kalau demokrasi mati, kita semua yang rugi juga. Oke, kesimpulan nih guys. Buat kalian yang lagi dengerin di kosan atau di jalan, aturan main di medsos itu perlu. Jika tidak, kita saling sikut. Tapi jangan sampai aturan ini malah jadi alat gebuk buat yang pada beda pendapat. Ingat, demokrasi itu hidup bukan karena pemerintahnya kuat, tapi karena rakyatnya yang berani bersuara dan saling jaga. Terima kasih atas Naura dan terima kasih atas VD udah mampir dan berbuat bagi otak di sini. Dan buat lo semua sobat mahasiswa, jangan sampai takut untuk speak up, tapi tetap pakai akal sehat, data dan nurani ya. Gue Ishmal, gue pamit undur diri dan terima kasih. Bye guys.